Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Astaghfirullahal adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang penjelasan 101 khasiat daripada mengamalkan 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Video ini saya kasih judul 101 faidah atau khasiat, maksudnya faidah-faidah yang sangat banyak. Yang dimaksud dengan 2 ayat terakhir surah At-Taubah adalah ayat 128 dan ayat 129 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Itu bunyi 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Dalam membaca lafaz laqad ja'akum itu boleh laqad ja'akum diidghamkan, namanya idgham mutaqaribain, atau dibaca laqad ja'akum saja, namanya fakul idgham atau tidak diidghamkan. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam men-share video ini, video tentang 101 faidah daripada mewiridkan 2 ayat terakhir surah At-Taubah, saya mengambil sumber dari kitab Syumusul Anwar wa Kunuzul Asrar di halaman 38, yang kitab tersebut disusun atau dikarang oleh Al-Imam Ibnul Hajji At-Talmasani Al-Maghribi. Dan yang kedua, saya mengambil dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, ada di halaman 80. Kitab tersebut disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya menghaturkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang faidah daripada ayat laqad ja'akum dan seterusnya, itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin lebih daripada 101 faidah, tetapi saya akan menyampaikan sebagian saja, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
Diterangkan di dalam kitab, man qara'aha, siapa orang yang baca dua ayat ini, kulla lailatin, di setiap malam, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Siapa orang mendawamkan membaca dua ayat ini setiap malam hanya 7 kali, maka lam yamut bihadidatin wala ghairihi fi dzalikal yaum, maka orang tersebut tidak akan kena senjata tajam, orang tersebut tidak akan mati yang diakibatkan adanya senjata tajam. Wala fitil kalailah, dan insya Allah orang tersebut tidak akan wafat di malam tersebut. Wala yangzilu bihi mautun baghtah, dan orang tersebut tidak akan terkena mati kaget. Mati kaget itu misalnya sedang naik kendaraan, tiba-tiba tabrakan, sedang jalan, tiba-tiba tertimpa pohon, tertimpa longsor dan sebagainya. Itu namanya mautun baghtah, mati yang datang secara tiba-tiba. Insya Allah pengamal ayat ini walaupun cuma 7 kali setiap malam akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada lagi keterangan di dalam kitab ini, waman dawama, dan siapa orang yang mendawamkan ala qiraati hatainil ayataini, membaca dua ayat ini, yakni yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum sampai akhir, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, fi duburis shalawatil maktubati, setelah melakukan sholat fardu. Kalau yang tadi dibacanya 7 kali setiap malam, yang ini mah dibacanya 7 kali setiap habis sholat fardu. Maka faidahnya, in kana dha'ifan qawiyya, andaikan orang tadi orang yang apes, maka akan mendapat kekuatan dari Allah. Au zalilan azza, atau orang tadi terhinakan, maka akan menjadi orang mulia. Au maghluban untusiro, atau orang tadi terlindih, maka akan mendapat pertolongan dari Allah, mendapat kemenangan dari Allah. Au mu'siran, atau orang tadi orang fakir, orang miskin, yassarallahu ta'ala fi kulli umurihi, maka Allah akan mempermudahkan orang tadi dalam segala urusannya. Au madyunan qada dainahu, atau orang tadi punya utang, maka akan ada pertolongan Allah sehingga orang tersebut bisa membayar utang-utangnya. Itu dengan berkah mengamalkan dua ayat ini setiap habis sholat sebanyak 7 kali. Au makruban rufi'a anhul hammu wal ghammu wal hazan, atau orang tadi adalah orang yang sedang punya kesusahan, maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan. Itu faidah daripada mengamalkan dua ayat tersebut bila dibaca 7 kali setiap habis sholat fardu. Selanjutnya ada lagi faidah yang lain, waman dawama, dan siapa orang yang mendawamkan ala qiraatihima, akan membaca dua ayat ini, kullayamin, di setiap hari, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Siapa orang yang mendawamkan ayat laqad ja'akum sampai akhir setiap harinya sebanyak 41 kali, maka zuharat lahu asrarun minal ajaibi, maka orang tersebut akan diberikan satu asrar, akan diberikan rahasia-rahasia oleh Allah yang sifatnya ajaib, yang sifatnya sangat mengagumkan. Bahkan orang tersebut akan dapat bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau diamalkan setiap hari sebanyak 41 kali. Untuk sahabat YouTube yang saya hormati, dalam mengamalkan ya mangga, sesuai dengan kemampuan kita saja. Mau diamalkan tiap malam 7 kali, mangga, saya sudah terangkan faidahnya. Atau mau diamalkan 7 kali tiap habis sholat, itu lebih baik.
Saya sudah sampaikan faidah-faidahnya, atau juga mau diamalkan setiap malam atau setiap hari 41 kali, itu pun mangga. Insya Allah faidahnya sangat besar sekali. Bahkan selain yang tercantum dalam kitab-kitab ini, ada juga yang saya dapat daripada ijazah para guru, insya Allah akan saya sampaikan dengan membacanya 313 kali. Sahabat YouTube yang saya hormati, berkata ba'dul masyayikh, sebagian para guru, bahwasanya 2 ayat akhir surah At-Taubah ini bisa dijadikan wasilah untuk menjaga tempat usaha kita atau menjaga rumah kita, baik itu dari gangguan orang-orang zalim atau gangguan jin dan sebagainya. Sarannya, kata ba'dul masyayikh, kita sediakan garam koral atau garam krosok, garam yang masih butiran-butiran besar itu, yang baru dari laut, belum diproses. Kemudian kita bacakan, kita sediakan misalnya 1 mangkok atau 1 rantang, 1 wadah. Kemudian kita bacakan laqad ja'akum dan seterusnya sebanyak 313 kali. Setelah itu kita tiupkan ke garam tadi, lalu kita baca lagi sholawat munjiyat. Ada di video saya tentang sholawat munjiyat, baca lagi oleh kita sebanyak 41 kali. Kita tiupkan. Nah, setelah itu kita tiupkan, cukup kita taburkan saja di sekeliling rumah kita dengan niat kita ingin diselamatkan oleh Allah dari kejelekan sihir, kejelekan manusia yang jahat dan sebagainya. Kita taburkan. Untuk dalam rumahnya boleh campur dengan air, kita dibuat sebagai pelan. Seperti itu. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk keselamatan. Atau untuk toko kita, untuk tempat jualan kita, ingin selamat dan ingin ramai, ingin barokah maksudnya. Coba bacakan, sama seperti tadi, boleh ke garam, boleh ke gula pasir. Kita bacakan sebanyak 313. Kemudian kita tiupkan, lalu kita lanjutkan dan membaca sholawat munjiyat sama 41 kali. Nah, tambah lagi dengan membaca sholawat rizki sebanyak 41 kali. Sholawat rizki, sholawat munjiyat sudah ada di YouTube saya, tinggal ketik Majmu'atul Fawaid spasi sholawat rizki atau Majmu'atul Fawaid spasi sholawat munjiyat. Kemudian kita tiupkan. Setelah itu kita cukup ditaburkan sekeliling toko kita, tempat jualan kita, atau kita campur dengan air pakai pelan di dalam toko. Insya Allah itu akan menjadi wasilah toko kita dijaga oleh Allah dan menjadi barokah. Untuk mengamalkannya boleh 1 malam atau 3 malam, dan yang paling baik bisa mencapai 7 malam. Lalu kata ba'dul masyayikh, bisa juga untuk mengobati orang yang sakit, baik itu sakit medis atau non medis, sakit biasa atau sakit ada gangguan sihir. Kata ba'dul masyayikh, sediakan juga sama garam krosok atau garam koral 1 mangkok umpama. Bacakan lagi ayat ini dengan tujuan kita mengobati orang sakit. Bacakan sebanyak 313. Lalu kita baca lagi sholawat syifa sebanyak 41 kali. Untuk sholawat syifa sama, sudah ada di YouTube saya, tinggal ketik Majmu'atul Fawaid spasi sholawat syifa. Tiupkan ke garam tadi. Kemudian kita baca lagi sholawat munjiyat sama 41 kali, tiupkan. Kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan berkahnya ayat Al-Quran ini, dengan berkahnya sholat ini, semoga orang yang sakit disembuhkan. Seperti itu. Nanti garamnya cukup dicampur dengan air, diminumkan sedikit-sedikit, atau sebagian dipakai mandi. Diamalkan boleh 1 malam, 3 malam, atau sampai 7 malam. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk kesembuhan. Itu kata ba'dul masyayikh, sebagian para guru yang mengijazahkan kepada saya. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk video yang ke-95 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila dalam penerangan saya ada kata-kata yang kurang fasih, kurang beruntun, karena hanya ini kemampuan saya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.